Saya lulusan SMP Mas itu. Ya, jadi orang tidak percaya ya pada waktu itu karena mungkin faktor ekonomi. Ini masa-masa indah jarang dipunya gitu. Tapi setelahnya setelah kita memahami, jadi 94 cleaning service, 96 kan seperti itu. Stafnya dari bawah ya. Mulai koordinator kan seperti itu akhirnya. Dari cleaning service kemudian naik ke operasional, koordinator, marketing, bahkan dipercaya. Tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera di mana Anda berada. Kita ada di program Sang Tokoh yang luar biasa. Mungkin banyak melihat tokoh beliau ini fotonya di mana-mana. Hadir di pagi hari ini tokoh logistik yang masuk ke legislatif, Bapak Budi Laksono SH, tokoh logistiknya Jawa Timur juga. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintahan di Jatim Jawa Timur, Alfi Jatim Jawa Timur, Alfi Jatim ya. Dan sekarang dan selama ini beliau juga masuk di salah satu dewan perwakilan daerah Kota Surabaya. Kita sapa beliau. Selamat pagi, assalamualaikum Cak Budi. Kita panggilnya Cak Budi. Kalau biasanya teman-teman itu dulu Cak Bulek gitu. Oh iya, Cak Bulek. Budi Laksono. Budi Laksono, Cak Budi Laksono, Cak Bulek. Di secara jalanan lagi. Tongkrongannya, gayanya, stylenya, modelnya, bisa ada langsung jenengan pasti tahu. Sosok satu ini di luar biasa kalau di lingkungan DPRD yang saya tahu karena memang cukup vokal. Nah, di balik kevokalannya apa yang tersimpan dari sang tokoh? Itu saya selalu Cak Bulek. Alhamdulillah. Itu bisnis oke ya? Ya, namanya bisnis ini kan mengikuti. Gitu ya. Yang penting disyukuri. Ya. Disyukuri itu sih penting. Peran di masyarakat selalu terdepan, selalu menyuarakan wong cilik. Itu. Nah ini. Nah, mari kita kupas bersama-sama di balik kesuksesan dari logistik legislatifnya Cak Bulek. Cak Bulek gitu. Boleh cerita ini? Gimana dulu ceritanya masuk ke dunia logistik dari awal? Atau jenengan lahir di mana? Di Surabaya? Kalau saya lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya. Arek Jawa Timur, arek Surabaya. Arek Surabaya, arek iki Ndupak Masih gitu. Jalan Jepara ya. Monggo, Cak Bulek cerita gimana dulu lahir di sini, sekolah di sini, sampai punya usaha menjadi bosnya salah satu logistik besarnya di Jawa Timur. Monggo. Kalau cerita mungkin ada dua versi, cerita perjalanan sama sudah masuk cerita kesuksesan. Sudah berarti masuk di pelabuhan kan? Oh gitu. Berarti ceritanya sudah di pelabuhan ya. Atau dulu masa kecilnya gimana? Wah, ini orang tua atau dari gimana kan? Jadi sekarang itu jadi apa namanya betul-betul strong kalau di lapangan itu. Kalau masa kecil ya sudah mungkin bukan menjadi rahasia. Oh gitu ya. Jadi saya selalu sampaikan juga sebagai motivasi ya buat anak-anak ini anak yatim, anak-anak yatim atau anak-anak yang mungkin tidak mampu. Iya. Bahwa kalau dalam kehidupan ini tentunya yang penting kita taat, nurut sama orang tua, kerja keras, insya Allah kita pasrahkan, kita usaha, mungkin yang bisa merubah apapun itu dalam tingkatan kehidupan ini kan diri kita sendiri dan mungkin sudah ada garisnya. Kalau Allah sudah menggariskan seperti ini kan seperti itu. Nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Jadi kalau kecil saya ini mungkin ya karena keluarga yang mungkin kurang beruntung lah anggap aja. Tapi kita bukan sebuah halangan besar untuk lebih berkembang. Terus kita bertahan untuk hidup, istilahnya kan seperti itu kan. Saya lama tuh jualan koran, sampai 6 tahun saya jualan koran.
juga kalau di hari libur itu sempat menenteng kota Semir ya sebagai pembina. Iya. Juga Jenengan lahir tahun berapa? saya lahir tahun 72. 2 sekarang. Pas ini kalau umurnya ya sebentar lagi, kalau kemarin kan 50 ya. Sekarang 51. mau ke 51. Jadi saya juga dulu itu juga jual air ya, air keliling ya di mana Di sekitar lingkungan. Iya, karena kan dulu kalau air untuk air minumnya kan di Ngeledek jalan tuh. raya, iya kan. Ngeledek Kalau dulu kalau di rumah-rumah itu kan ada mungkin gentong ya, Tandon kecil. tapi punya sumur, jadi iya. ngisi 1-2 jerigen dan seperti itu kehidupan saya dulu. Di dalam perjalanan itu tahun 94 itu ada yang mungkin orang yang saya ikuti dulu, saya ngenger itu. Beliau kerja di EMKL waktu itu ya, Ekspedisi Pengangkatan Kapal Laut, kalau sekarang BPJK dan logistik kan di dalam perjalanannya kan seperti MKL itu masih trending. MKL itu kan masih itu sebut trending itu. di situ tahun 94 itu saya ya sebagai cleaning service lah. Itu ya cleaning service sampai 96. Wah, ini saya baru tahu nih. Ini memang saya dengar tetapi ternyata ini baru cerita langsung dengan gitu kan. Gak wani takut kok. Indilah saya kita ngobrol menyampaikan. Iya, tapi ini kan sebuah sebagai motivasi ya buat semuanya. Jangan pernah menyerah lah. Dari zero ke hero ini ceritanya ini. Jadi sampai 96 ya. Bahkan itu terjadi moneter juga yang kebetulan perusahaan itu juga kondisinya juga terseok-seok ya waktu moneter itu. Memang ada yang diuntungkan dan mungkin ada yang mungkin waktu itu banyak yang tumbang kan seperti itu. Jadi kalau saya dulu itu waktu jadi cleaning service ya atau office boy lah, nungguin teman-teman sampai misalkan pulang malam ya saya nggak pulang. Saya masih pakai sepeda engkol itu dari rumah ke waktu itu Perak. Waktu itu PT Rido Indonesia sekarang sudah nggak ada. Dari situ kalau sore ini saya buat belajar Mas Iko. Kesempatan saya itu kalau dulu itu kan masih mesin ketik manual ya. Mesin ketik manual. Saya itu main ketik tok ketik Surabaya, ketik nama saya. Iya. Ternyata ini ada sesuatu ya tidak sengaja, tapi saya juga ingin belajar. Saya lulusan SMP Mas Iko. Ya, jadi orang tidak percaya ya pada waktu itu karena mungkin faktor ekonomi. Jadi sehingga apapun saya berusaha sampai ngetik gini. Belajar ngetik terus kemudian karena lingkungan kerja di MKL belajar tentu. Keluar masuk lah dari teman-teman itu senior itu yang operasional. Iya. Akhirnya di sisi lain ini ada kesempatan. Sewaktu ada mungkin tidak masuk semua ini kan saya harus dipelajari di monitor. Iya. Kamu bawa DO ini keluarin kontainer. Nah kan ya dikasih tahu secara otodidak. Makanya saya ngomong kalau EMKL, BPJK, saya ngomong ilmu katon. Semua orang itu bisa. Kan gitu. Nah, asal ada kemauan. Saya dikasih tahu kalau mengeluarkan kontainer tolong dibuka, dimasuki dalamnya. Digembok dari dalam, lihat ada lubang baunya kan seperti itu. Terus nomornya jangan sampai ini salah kan dulu. Waktu nutup pintu itu juga dilihat itu seperti itu. Saya dikasih gambaran-gambaran. Ternyata dalam perjalanan ini kan disinilah pasti ada nasib, ada kebijakan dari pimpinan. Walaupun kita dari teman-teman kita yang sarjana atau apa waktu itu mungkin karena ketekunan saya, pengabdian saya, kejujuran saya mungkin yang selama ini ikut sebagai cleaning service atau ini yang bisa disebut Lian Beidui. Nah ini beliau ini itu tadi belajar dari lingkungan dengan kerja kemudian termotivasi terus belajar dan mendapatkan amanah kepercayaan untuk belajar lebih dalam lagi gitu ya udah. Nah terus akhirnya menguasai. Terus gimana? Akhirnya membuat sebuah company
Bukan. di logistik Jadi ini? perjalanan ini masih panjang. Oh, masih panjang lagi. Oh. Jadi di saat kondisi ini tahu, kita sudah ini ya sudah bisa menghitung ya. Ya, ya. Kos misalkan tracking ke Ya. Pasuruan, Ya, ke handling Banyuwangi lah. handling Ya. lah. Bahkan mungkin kalau kita ngomong warkat dananya kan Waktu seperti itu, ya. penumpukan itu kita itu hafal. Bahkan pengurusan yang tadi disampaikan biaya COO untuk operasionalnya, biaya bongkar muat atau lain-lain ini kan akhirnya kita paham. Ya. Disinilah marketing itu sering minta tolong saya. Oh. Ada rasa kekecewaan. Saya disuruh-suruh ngitung-ngitung, disuruh ngitung-ngitung, gitu ya. Tapi catatan ini ada, PT ini di sini catatan ini ada. Iya. Nah, ini sesuatu nanti yang di akhir ini nanti sangat luar biasa. Tak pikir saya ini ibaratnya dikongkon itu. Ibaratnya wah, Berarti rasa-rasa masa-masa kelam, masa-masa susah itu. loh iya, tapi Betul-betul kalau kita ngomong belajar itu. kalau ngomong ini masa-masa indah jarang dipunya Oh, gitu. iya. Tapi setelahnya kita Indahnya setelahnya gitu. setelah kita memahami. Jadi Iya. setelah disuruh ngitung-ngitung apa kan tuh ya, perusahaan ini ngedrop. Keluarlah marketing ini. Ini ya, Iya, iya. akhirnya catatan inilah yang ternyata saya tak pikir saya itu cuma sebagai orang yang di bawah-bawahan, yang pokoknya disuruh-suruh. Di sini ini saya buka Iya. order yang dibawa marketing yang Itu, dulu itu, saya kan yang nangani operasionalnya, Betul. saya kontak. Oh. Nah, kaget loh, masih ada tak PT Rido ini? Iya, iya. Seperti Oh, itu. marketing wis metu. Tapi ini ternyata ilmunya ada di sini. Penawaran-penawaran quotation dalam apa kita ekspor impor itu ada di sini. Sehingga catatan inilah yang membuat saya pintar. Gitu ya. Yang saya kira itu saya cuma disuruh-suruh untuk apa ngitung ini ngitung ini. Ini perlu digarisbawahi. Iya. Setelah memiliki kemauan, kemudian mengasah kemampuan, kesempatan itu ada. Akhirnya itu Oh, iki luar biasa loh, Lur. Iki iseng Mas. Iya, terus. Kantor ini tutup. Oh, akhirnya tutup. Loh, kan? memang tutup. Oh. Iseng saya nyoba. Saya telepon kepada eksportir importir Ya, itu yang selama ini jadi ikut loh. customer. Iya. Jadi loh, itu masih ada gitu loh PT ini. Oh, masih. Loh, kan yang ngerjakan Sudah ada. kamu. Oh, iya. Sudah kamu kerjakan. Nah, di sinilah tahun 98 itu 99 Iya. akhirnya benar-benar saya itu mengerjakan. Betul-betul mengerjakan yang selama ini dianggap udah seperti tendangan penalti. Oh, gitu. Bayangkan saya telepon, Iya. saya dipercaya, saya ngerjakan sendiri. Oh, itu kepercayaan tersendiri tuh. Kan gitu. Iya, iya. Ini pada waktu itu pimpinan bilang, aku cuma punya uang 25 juta. Tolong jangan sampai habis. Sampai besar. Ada perusahaan-perusahaan besar semangat pada waktu itu. Nah, ini yang sedikit cerita perjalanan sampai saya itu berani. Kalau dulu itu saya market itu ini pakai sepeda motor. Iya. Iya. Sambil nyari itu saya pakai sepeda motor di Indriyorejo, di Gresik, di Sidoarjo itu ya yang namanya sepeda motor. Akhirnya saya itu ketemu sama Hermawan Kartajaya itu seminar. Saya sering ikut seminar. Ya, sampai ikut berkesempatan ikut seminarnya Pak Hermawan. Jadi ingin belajar lah, Iya, belajar. Di sana itu saya ditanya, kamu dari mana? Dari forwarding kan. Waduh, susah ya. Nah, ada cerita-cerita kalau misalkan kamu market, ibarat bawa contoh ini kan ya. Iya. Ada barangnya. Ada barang. Ya, ini kan ada barangnya. Nah, misalkan ada barang bisa diincipi, Iya. ya kan? Bisa didelok. mereknya apa, gambarnya dihiasi, ada bonus, bayarnya bisa mundur gitu. Kita produk apa? Saya disuruh pada waktu itu udah bawa sisir aja. Udah apa? Ya biar rapi kan gitu. Jadi lihat saya tuh kumus-kumus begitu. Jadi seperti itu. Jadi jual diri dulu. Jadi
termasuk Jual diri kalau kita istilahnya. ngomong ya asuransi juga kita nggak ngomong ini lah, Bidang nggak ngomong jasa lah, market terlalu bidang jasa. yang jelek ya. Jadi ibarat kita itu mana mungkin seperti asuransi ya kita Iya. bawa berkas saja. Kalau kita masa kamu mau bawa kontainer sama kapal seperti itu, gitu loh. Seperti Iya, itu iya. akhirnya ya bawa schedule itu Iya. dengan wawasan kita. Menyampaikan. Bahkan saya juga dikasih masukan juga pada waktu market itu saya sampai sewa mobil. Sewa mobil ini setelah saya punya sendiri perusahaan ini jadi sebelumnya itu tadi modal sisir gitu. iya yang ikut jadi saya Iya, harus iya. rapi. Tapi bener Cak Bulek, ini ada filosofi marketing lama ya, before you sell something you should be sell yourself. Artinya kan saat durunge dodol sesuatu kan itu, dodol diri dulu. Ya. Nah ini diterapkan nih sama beliau nih kan ini bener-bener aplikatif. Ajini rogo Nah, saka ono ing busono. busono. Betul. Jadi ya memang ya seperti itu. Tapi ini di luar nalar Mas Yo. gitu ya. Saya itu enggak punya bayangan bisa seperti itu tuh. Jadi itu langsung Enggak punya bayangan saya dulu tuh bisa beli sepeda motor gitu. Iya, Enggak iya. punya bayangan saya itu ternyata bisa jadi marketing dewi gitu loh. Karena dipercaya gitu loh gitu. Wes, Iya, iya, seperti itu. Setelah 2024 itu saya membuat perusahaan karena perusahaan ini lagi ada internal problem. internal ya Ada masalah rebutan lah. Jadi saya harus diantaranya yang harus mungkin kurang pas. Ya. Jadi kurang pas itu gini, bukannya kita ini terus pembiaran sehingga saya nggak ada pemasukan. Nah, ini saya akhirnya saya memberanikan diri untuk yang freelance seperti itu sampai saya buat sendiri itu. Buat sendiri. Jadi proses pembelajaran mulai tahun 90 ya. 94 kemudian tahun 94 cleaning service 96 kan seperti itu. Staffnya Sampai dari berjalan bawah, ya. dari mulai koordinator kan seperti itu ya Iya, akhirnya. dari cleaning service kemudian naik ke Operasional, koordinator, marketing, bahkan dipercaya waktu itu. Dipercaya. Jadi memang mengasah dengan kemauan, mengasah kemampuan. Nah, ini penting. Nah, kemudian dadi bosi juragan sing anyar iku terkait sama bisnis logistiknya, bidangnya dulu masih sama dengan di pembelajaran di perusahaan sebelumnya. Maksudnya di Iya, mana? di bidang ekspor impor juga. Oh, iya sampai sekarang itu sama. Kita jasa lah. Jasa, ya. Cuma ya jasa itu kan seperti ono pasang surut loh. Iya, Itu iya. yang penting kita Tahun berapa Pak membuat perusahaan sendiri? Tahun 2004 2004. itu saya sudah 2006 itu baru saya punya PT sendiri, Yeah. PT di Tamas Express Cargo itu. Ya, sampai sekarang Sama PT Erta Abadi Logistik. Yeah. Gitu. Jadi ya ini hanya sebuah perjalanan ini aja tingkat gini loh. Saya setelah freelance emang kalau saya jasakan ke sana, Betul. kemarin ini saya dipercaya, akhirnya langsung buat aja. ini mindset pemikiran ini pemikiran ke depan. Yeah. Aku kemarin bisa jadi memimpin di perusahaan yang sebelumnya. Terus saya punya kesempatan dan saya punya muatan. Ya. Ya, Punya market lah, Iya. punya market. Dan nama sudah mulai banyak dikenal. Dan saya rumah waktu itu saya tempati Jadi kantor. rumah kontrak kecil tempati ukuran 3. Saya buat ngetik saya sepeda motor, Iya. akhirnya saya berani sewa gitu loh. Iya. Sampai sekarang ya Sampai saya sekarang di ya. Lumbar. Berapa karyawan sekarang? 30-an. Oh, 30-an. Oh, luar biasa. Dan sampai sekarang ya udah berapa tahun berarti? 2004 sekarang udah hampir 18 tahun. 18 tahun. 19 tahun ya. Iya, 19 tahun. Bagus. Nah, ini bisa jadi contoh buat kita. Ini memang tokoh yang kita hadirkan saat ini tokoh yang dari zero itu hero nih. Hero-nya itu ada yang luar biasa karena mengarah kepada masyarakat yang lebih luas dan berani masuk ke ranah legislatif. Nah, ini bisa jadi contoh buat kita. Ini memang tokoh yang kita hadirkan saat ini tokoh yang dari zero itu hero nih. Hero-nya itu ada yang luar biasa karena mengarah kepada masyarakat yang lebih luas dan berani masuk ke ranah legislatif. Nah, ini bisa jadi contoh buat kita. Ini memang tokoh yang kita hadirkan saat ini tokoh yang dari zero itu hero nih. Hero-nya itu ada yang luar biasa karena mengarah kepada masyarakat yang lebih luas dan berani masuk ke ranah legislatif.
iki apa cara gimana cerita nih sama mlebu nyemplung nang ngene partai, atau selama ini kan tidak berkecimpung di kepartean toh sebelumnya kan, hanya di dunia usaha. Cuma mungkin ada sisi peduli atau gimana. Nah, monggo Caud. Ya, jadi ini adalah sisi-sisi kehidupan ya Gitu, di dalam perjalanan, karena yang namanya kalau kita sudah masuk ke legislatif. Tentunya kita harus hadir di kepartean kan ya, turut hadir. Mulai tahun berapa, Pak? Saya itu kalau dihitung itu mulai tahun 2004 itu sudah jadi pengurus. Pengurusnya. Ya, pengurus. Masuk di dewan 2014. 2014 masuk di dewan. Gitu. Berarti sekarang udah periode kedua. Udah kedua. Periode kedua. Jadi masih amanahnya masyarakat itu masih di. Ya, jadi memang ya ini sebuah perjalanan hidup yang kadang saya sendiri tidak menyangka kalau sudah Sampai Allah sudah mentakdirkan kan. Betul, ya. betul. Saya itu juga karena saya sebenarnya waktu itu saya itu sekolah paket C itu karena mengejar sekolah PPJK. Iya. Gitu loh. Iya. Sehingga syarat untuk sekolah PPJK ini kan paket C SMA 2007 itu. Dari 2007 saya sudah pengurus Alfi. 2007 sudah pengurus Alfi itu loh. Walaupun saya masih di organisasi politiknya itu jalan gitu. Iya. Jadi banyak saya jadi ketua RW, jadi pengurus ini Karang Taruna RW kota kan sebenarnya. Jadi banyak kegiatan lah, jadi sehingga dalam perjalanan ini saya juga dan waktu sekolah PPJK itu alhamdulillah mereka itu ini tidak tahu lagi nih, kan yang lulus cuma 2-3 orang dari sekian ini gitu loh. Betul. Dan saya lulus gitu loh. Tahun berapa itu Pak? Angkatan 2007. Kan seperti itu. Iya. 2007 kalau nggak 2008 saya lupa. Iya. Dengan ini ya ijazah saya, terus saya sekolah itu loh. Iya. Nah, pakai C itu. Jadi saya lulus dan saya kaget di antaranya mereka banyak yang tidak lulus. Ya sekarang pesertanya 40, yang lulus 3-4 kan seperti itu. Betul. Itu bagian dari, dan saya merasa ternyata saya itu mampu lah gitu aja ya. Dari sekian siswa setiap tahunnya kan seperti itu. Betul. Ini luar biasa. Memang susah untuk sertifikasi ahli kepartean. Makanya mungkin kalau nggak lulus terus ya. Tapi suatu hal yang mungkin sudah kita digariskan sampai akhirnya saya sering diajak narasumber ya di Banyuwangi, Panarukan sama Pak Agus Muslim mewakili waktu itu ketua Pak Ajis ya. Sebagai narasumber saya selalu ditanya itu mengenai ijazah saya. Saya langsung ditulis Insinyur Budi Laksono, kan nggak enak. Saya ngomong saya bukan insinyur, saya harus melakukan tingkatan lah di atasnya. Betul. Tapi tidak semua kampus itu kan menerima dengan kondisi karena paket itu. Iya. Jadi mulai 2008 sampai 2012 itu 2013 saya ada ijazah satu. Dan waktu itu ada pengumuman kalau harus S1 waktu awal itu saya daftarkan, dan alhamdulillah di dapil saya suara terbanyak pemula sampai pertama masuk itu ya, sampai ibu ketua umum itu ke rumah Ibu Mega. Bu Mega iya. Ini dalam sejarah ini. Apa yang melatar belakangi tertarik dalam dunia politik atau dunia legislatif? Jadi kalau saya gini, saya itu diantaranya kalau mengambil sebuah kebijakan di pemerintah kota atau di dalam kayak kita ini melakukan membantu masyarakat, ini saya rasa kehadiran DPRD dengan sebuah ketulusan ya. Saya enggak ada tanda kutip macam-macam ya. Yang sekarang lagi viral-viral. Boleh saya dikutip lah dalam perjalanan saya. Jadi saya waktu muda sudah jadi ketua RW, ingin banyak membantu.
Iya. Sehingga Social awareness-nya tinggi, saya berarti. punya uang, ada anak putus sekolah, saya ingin sekolahkan. Iya. Karena saya dulu merasa seperti itu. Ada anak yang misalkan kurang dalam hal kesehari-harian itu ke rumah. Betul. Ini yang jadi dalam perjalanan hidup saya ingin benar. Apalagi kalau kita ngomong kebijakan, kalau sudah ngomong bukan sebagai gagah-gagahan, tapi kita sebagai petugas partai itu diturun ke masyarakat untuk membantu secara langsung juga. Dan ini ada sebuah ibaratnya kekuatan dan lek ngomong elekan itu diajeni lah, kita ngomong KTP ku dan dadekno kan seperti itu ya. Dan itu juga membantu teman masyarakat yang lain. Program-program ini juga komunikasi ini ternyata bisa membantu masyarakat. Ono wong loro. Ibaratnya kan seperti itu ya. Dengan turun tangan kita akhirnya juga bisa cepat teratasi kan. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya ingin termasuk usulan-usulan pembangunan kita ngawal ini. Ini yang paling saya di situ itu saya bisa di bermanfaat. Komisi berapa? Saya di Komisi A. Di Komisi A. Dari tahun dari yang sebelumnya juga. Ya, sama. Sekarang pernah saya di Komisi D pernah. Komisi A, sekretaris komisi sekarang. Nah, ini cukup cerita yang inspiratif dari sang tokoh hari ini, dari yang betul-betul zero ya ke betul-betul yang menjadi hero-nya ini. Saya bilang ini hero-nya lain karena masuk ke sisi lain. Cuma ya kayak bahasa ya WD ya kayak gini. Iya, kan ngono. Da iso kaya Surabaya kan campur-campur lah sebenarnya. Ini menyemangati. Ini contoh buat tokoh anak-anak muda. Berawal dari sebuah kemauan, kemudian mendapatkan sebuah kesempatan gitu. Jadi kemauan dapat kemampuan, akhirnya dapat kesempatan dan menciptakan kesempatan. Dan kesempatan itu sudah sekarang dijadikan amanah kepada masyarakat yang lain. Ini angel ya tekan ini tokoh yang luar biasa. Jadi dunia logistik tidak selalu berbicara tentang perahu, truk, kontainer, kapal, tidak selalu itu ya. Ini contohnya satu ini. Tapi kadang saya tetap tidak masuk juga di dalam di dalam organisasi yang profesional ini saya masuk ke politik tidak. Tapi teman-teman secara otomatis tahu lah kan seperti itu. Iyalah. Tapi ini inspiratif buat kita semuanya. Jadi tidak hanya asosiasi profesional di asosiasi profesi di Alfi ini notabene hanya itu aja. Tetapi ada hal yang lebih bisa lebih luas lagi. Apalagi sekarang dunia logistik itu sangat luas lagi. Ya. Dan ini harus ada kajian-kajian kebijakan juga. Harus dikontrol baik lingkupnya pemerintah pusat, pemerintah daerah. Itu jelas lah, itu tugas tugas fungsi. Kalau nggak ada beliau kita tidak akan tersampaikan. Betul ya? Tapi tetap dadi wong apik lah WD. Oke gitu. Oke, dari sekian menit berlalu Cak Bulek matur nuwun waktunya. Jadi sekali lagi ini menjadi satu hal yang inspiratif buat kita semuanya. Dan ini Alfi jenengan juga pengurus wakil ketua umum bidang hubungan antar lembaga dan pemerintahan sudah memberikan contoh sebuah relationship dari asosiasi profesi di logistik yang juga masuk ke pemerintah, masuk ke legislatif sesuai judulnya hari ini. Luar biasa ini. Mas Iko punya ide ada fiktif. Jadi karena di pengurus Alfi yang tokoh legislatif saya beliau saja, yang lainnya nggak ada dan ini inspiratif banget. Terima kasih Cak Bulek. Siap Mas Iko. Kita ketemu di di lain waktu, lain kesempatan. Ada pantunnya Cak Bulek nang Banyuwangi ketemu yatim. Asik. Kemudian wit benalu enak dipangan. Alfi Jatim selalu di depan. Gitu. Luar biasa. Ini yang sangat luar biasa Mas Iko. Gitu. Matur nuwun, coba sami-sami Mas Iko. Oke, teman-teman semuanya, pelaku logistik dan para pelaku usaha dan yang bisa menikmati tayangan ini, kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa ketemu di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Cerita inspiratif dari Cak Budi Laksmono dari logistik ke legislatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berpuasa. Tanjung Perak, tepi laut.